Pernah nggak kamu dengar kalimat klasik ini? Yang penting jadi PNS, hidup aman sampai tua. Atau, masuk BUMN itu enak, tinggal nikmatin gaji bulanan, nggak usah mikirin hal lain. Kalimat kayak gitu dulu emang masuk akal karena di zaman orang tua kita, jalur hidup yang dianggap paling aman yaitu sekolah, kuliah, cari kerja tetap, pensiun tenang. Polanya rapi, teratur, dan kayak udah disiapkan. Tapi coba lihat realita hari ini. Perusahaan-perusahaan besar yang dulu dianggap kokoh, satu persatu goyah. BUMN yang katanya nggak mungkin bangkrut, mulai banyak yang restrukturisasi. Bahkan ada yang terpaksa jual aset atau merger biar bisa napas. Sementara itu, dunia kerja juga berubah total. Kita lagi masuk ke era baru yang disebut gig economy. Zaman di mana orang bisa dapat uang bukan dari satu kantor, tapi dari ratusan peluang kecil yang fleksibel. Kalau hari ini kamu masih nyimpen pola pikir jadul, ala yang penting aman, siap-siap aja ketabrak realita, karena dunia udah nggak ngasih ruang buat mindset model gitu. Jangan lupa subscribe channel Asupan Otak dan aktifkan notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan insight-insight penting lainnya. Yuk, kita mulai. Coba kamu ingat, berapa kali kamu dengar kalimat kayak gini dari orang sekitar? Kerja yang penting aman. Atau, jadi PNS aja, biar hidup terjamin sampai tua. Masuk BUMN, itu udah paling top. Tinggal nikmatin gaji, nggak usah pusing mikirin masa depan. Kalimat-kalimat itu bukan sekadar saran, tapi kayak doktrin yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Buat banyak keluarga, punya anak yang jadi PNS atau kerja di BUMN adalah kebanggaan. Status sosial naik, tetangga melihat dengan hormat, dan orang tua bisa merasa lega, seolah-olah semua masalah hidup udah selesai. Tapi dunia udah keburu berubah, dan yang dulu dianggap jaminan hidup sekarang makin kelihatan, cuma ilusi aman. Lihat faktanya, banyak perusahaan plat merah yang terpaksa restrukturisasi karena nggak sanggup bersaing. Ada yang bahkan telat bayar gaji karyawan. Ada juga yang akhirnya bikin ribuan pegawainya harus dirumahkan. Sesuatu yang dulu kayaknya mustahil, sekarang kejadian nyata. Artinya apa? Sekarang nggak ada lagi yang namanya aman selamanya. Punya status boleh, tapi kalau kamu nggak adaptif, status itu nggak ada gunanya. Ilusi aman ini bahaya, bukan cuma karena bikin kita salah langkah, tapi karena bikin kita terlena. Orang yang kebawa ilusi aman biasanya ngerasa, ngapain repot belajar skill baru? Buat apa nyari pemasukan lain? Toh gaji bulanan ada, masa depan nanti juga diurusin kantor. Mereka lupa satu hal penting, hidup itu dinamis, bukan statis. Kalau kita berhenti berkembang, sementara dunia terus berlari, ya kita yang ketinggalan. Analogi gampangnya kayak gini, kamu naik kapal gede di tengah laut. Kapal itu megah, kokoh, dan semua orang percaya. Kapal ini nggak mungkin tenggelam. Jadi kamu santai aja, tidur nyenyak, nggak belajar berenang, nggak nyiapin pelampung. Tapi, begitu kapal nabrak parang, siapa yang paling panik? Ya kamu sendiri, karena nggak pernah siap kalau keadaan buruk benar-benar datang. Sementara, orang yang sadar sejak awal bahwa hidup nggak pernah benar-benar aman, justru lebih tangguh. Mereka selalu nyiapin plan B, C, bahkan D. Mereka nggak cuma ngandelin satu sumber penghasilan, tapi bikin jalur lain. Mereka terus upgrade skill, biar nggak ketergantungan sama satu institusi. Jadi kalau hari ini kamu masih percaya sama ilusi ini, sebaiknya buang jauh-jauh. Karena di era sekarang, yang paling aman justru adalah jadi orang yang fleksibel, adaptif, dan siap berubah kapanpun kondisi menuntut. Kalau kamu tanya ke orang-orang, apa sih enaknya jadi PNS atau kerja di BUMN? Jawaban paling sering pasti gaji tetap tiap bulan. Nggak peduli ada krisis, pandemi, inflasi, atau gejolak politik, gaji bakal turun sesuai tanggalnya. Tapi di balik kenyamanan itu, ada sisi lain yang jarang dibahas. Gaji tetap sering bikin pikiran ikut tetap, dan ini jauh lebih berbahaya daripada kelihatannya. Kenapa? Karena ketika gaji udah dijamin, dorongan buat berkembang perlahan memudar. Orang jadi terbiasa hidup di zona nyaman. Ngapain repot-repot belajar skill baru, toh tiap bulan duit tetap masuk. Kenapa harus mikirin peluang lain? Gaji bulanan udah cukup buat hidup.
Kalau mindset kayak gini dipelihara, lama-lama hidup jadi kayak autopilot. Bangun, kerja, pulang, gajian, habis, ulang lagi. Rutinitasnya aman, tapi diam-diam menjebak. Masalahnya, dunia luar nggak pernah tetap. Harga barang naik, biaya rumah sakit makin mahal, sekolah anak butuh biaya lebih besar, cicilan jalan terus. Sementara itu, angka gaji kamu stagnan. Akhirnya, gap makin lebar. Pengeluaran jalan, pemasukan tetap. Ironinya, orang yang kebiasaan hidup dengan pola gaji tetap justru paling nggak siap kalau ada perubahan besar. Begitu perusahaan goyang, ada pemangkasan atau sistem berubah, mereka langsung panik. Kenapa? Karena selama ini mereka nggak pernah melatih diri buat adaptasi, nggak terbiasa mikir kreatif, nggak terbiasa nyari peluang. Analogi gampangnya kayak gini, kamu tiap hari dikasih ikan sama orang. Rasanya enak kan? Aman. Kamu nggak perlu mikirin gimana cara mancing, nggak perlu belajar teknik. Tapi suatu hari orang yang biasa ngasih ikan itu berhenti, apa yang terjadi? Kamu kelaparan, karena selama ini cuma bergantung, bukan belajar. Dunia kerja sekarang persis kayak laut lepas yang terus berubah. Dan yang bisa bertahan, bukan mereka yang cuma nunggu ikan dikasih, tapi mereka yang bisa mancing sendiri. Apalagi kita sudah masuk ke era gig ekonomi, zaman di mana orang bisa punya lebih dari satu sumber income, freelance project, bisnis sampingan, sampai mikroinvestasi. Orang dengan mindset cair dan fleksibel bisa ambil peluang dari berbagai arah. Jadi masalah utamanya bukan di gaji tetapnya. Gaji tetap itu bagus, bahkan bisa jadi pondasi stabil buat ngatur keuangan. Tapi masalah besarnya ada di pola pikir yang ikut beku. Karena kalau pikiran kamu tetap, kamu akan terus hidup di pola lama, sementara dunia udah lari jauh ke depan. Ada satu pola pikir warisan dari zaman dulu yang masih banyak banget dianut orang. Keyakinan bahwa karir itu linear. Kamu masuk di posisi A, kerja rajin selama 5 tahun naik ke posisi B, terus 10 tahun kemudian jadi C, sampai akhirnya pensiun dengan tenang. Kayak jalan tol lurus yang tinggal ditempuh tanpa perlu mikir banyak. Masalahnya, dunia kerja udah berubah. Sekarang karir itu lebih mirip labirin daripada garis lurus. Ada belokan tajam, jalan buntu, bahkan pintu kecil yang tiba-tiba bisa jadi jalan baru. Dan yang bisa bertahan bukan mereka yang paling lama bertahan di satu jalur, tapi mereka yang paling bisa berinovasi. Tapi kenyataannya banyak orang justru tumbuh dengan mindset yang penting aman. Mereka alergi sama perubahan, apalagi inovasi. Pikirannya gitu-gitu aja. Ngapain coba cara baru? Cara lama aja udah cukup. Nggak usah ribet belajar teknologi. Toh kerjaan masih bisa jalan manual. Kalau pola pikir ini terus dipelihara, lama-lama karir mereka jadi stagnan. Iya, gaji mungkin tetap cair tiap bulan. Posisi mungkin aman-aman aja. Tapi mereka pelan-pelan berubah jadi kayak robot administratif. Datang, hadir, kerja, gajian, tapi nggak ninggalin jejak, nggak ninggalin nilai. Padahal inovasi itu bukan soal bikin penemuan canggih atau teknologi luar biasa. Inovasi bisa sesederhana, kamu nemuin cara kerja lebih cepat dan efisien. Kamu belajar teknologi baru yang bikin proses lebih murah. Kamu berani nyaranin ide segar buat selesain masalah lama. Hal-hal kecil ini bisa jadi pembeda besar, karena di dunia sekarang, yang dihargai bukan cuma orang yang rajin datang, tapi orang yang bisa ngasih solusi baru. Coba kamu lihat sejarah perusahaan-perusahaan besar. Banyak dari mereka tumbang bukan karena miskin sumber daya, tapi nggak mau berubah. Mereka nyaman sama cara lama, yakin pelanggan bakal setia, dan mikir pasar bakal stagnan. Tapi kenyataannya, datang pemain baru yang lebih lincah, lebih inovatif, lebih ngerti zaman, dan akhirnya raksasa itu roboh. Analogi gampangnya gini, bayangin kamu ikut balapan motor. Kamu pede pakai motor lama karena dari dulu juga bisa dipakai. Tapi lawan kamu udah upgrade mesin, ganti ban, pakai sistem baru. Siapa yang bakal ketinggalan? Ya jelas yang nggak mau upgrade. Karir pun sama, kalau kamu nggak mau berinovasi, cepat atau lambat kamu akan digeser. Mungkin sekarang posisi kamu aman, tapi begitu generasi baru yang lebih adaptif, lebih melek teknologi, lebih kreatif masuk ke dunia kerja, posisi kamu bisa hilang begitu aja. Jadi kesimpulannya jelas, karir tanpa inovasi adalah karir yang sekarat pelan-pelan. Yang bertahan di era ini bukan yang paling kuat atau yang paling senior, tapi yang paling berani berubah. Alasan kenapa banyak orang betah di jalur aman sebenarnya bukan cuma karena stabilitas, tapi lebih dalam dari itu, karena mereka takut sama risiko. Dan lucunya, bukan risiko besar yang mereka hindari, tapi bahkan risiko kecil aja bikin mereka mundur.
Takut keluar rutinitas, kerja saya udah jelas ngapain repot-repot bikin proyek sampingan. Takut belajar skill baru, kalau gagal malu, kalau nggak bisa nanti diketawain. Takut investasi kecil, kalau rugi 1 juta gimana? Sayang duitnya. Padahal, risiko kecil itu sebenarnya bukan hal yang bikin hancur, justru itu adalah sarana latihan. Sayangnya, karena mereka terlalu sibuk menghindari risiko kecil, akhirnya mereka kena risiko besar. Mereka kaget pas dunia berubah, kaget pas sistem yang jadi sandaran goyah, kaget pas situasi nggak bisa lagi dikontrol. Analogi gampangnya gini, bayangin ada anak kecil yang hidupnya super dilindungi. Nggak boleh jatuh, nggak boleh luka, nggak boleh kotor. Apa yang terjadi? Tubuhnya rapuh. Sekali jatuh gede, dia panik, sakit parah, dan nggak tahu cara bangkit. Begitu juga sama orang yang terlalu lama menghindari risiko kecil. Sekali ada badai besar, mereka bingung harus apa. Sebaliknya, orang yang terbiasa ambil risiko kecil justru kayak atlet yang rutin latihan. Dia belajar jatuh, terus bangun lagi. Dia coba investasi kecil, rugi dikit, tapi dapat ilmu mahal. Dia belajar skill baru, gagal di awal, tapi lama-lama jadi modal besar. Semua risiko kecil itu ibarat suntikan imun. Makin sering kamu dapat, makin kuat daya tahan kamu. Sementara kalau kamu terlalu nyaman duduk di kursi empuk, kamu memang aman hari ini, tapi jadi rapuh besok. Ironinya, ketakutan terhadap risiko kecil justru bikin kita jatuh ke risiko paling besar. Nggak berkembang. Dan di dunia yang terus berubah, nggak berkembang itu sama aja kayak mundur. Kalau kamu perhatiin Jadi kalau dari kamu semua pengen poin survive, tadi, jangan ada alergi benang sama merah yang risiko jelas kecil. banget. Mulai dari langkah Mayoritas sederhana, orang hidup di jalur belajar skill aman. baru walau Gaji kelihatan tetap, susah. pola Coba pikir proyek kecil tetap, meski belum yakin karir hasilnya. tanpa inovasi, Berani gagal takut walau rugi banget sedikit. sama risiko kecil Karena dan justru dari akhirnya risiko selalu kecil nunda itulah buat kamu ditempa adaptasi jadi lebih sama siap zaman. buat hadapi badai gede. Sekilas itu semua kelihatan Kalau ada aman. satu kesalahan Tapi fatal aman yang model diam-diam itu banyak orang lakuin ibarat tanpa sadar, rumah kayu yang itu adalah kelihatan menunda kokoh dari adaptasi. luar, Bukan padahal karena mereka pelan-pelan bodoh, dimakan bukan rayap. juga karena mereka Nggak buta langsung sama roboh perubahan. hari ini, Justru tapi seringnya rapuh dari mereka dalam. tahu zaman udah berubah. Begitu ada Mereka badai sadar tren sekali baru udah aja, muncul. langsung Tapi dalam hancur. hati selalu ada pembenaran Padahal kecil. dunia nggak Nanti pernah aja lah, nunggu. sekarang belum Perubahan mendesak. nggak pernah Sistem nanya ini dulu, masih jalan. kamu siap Aturan nggak? belum berubah kok. Dia Jadi saya datang masih tanpa aman. permisi, Kalimat-kalimat tanpa kayak peduli gini siapa kedengarannya yang masih sepele, nyaman tapi di posisi sebenarnya itu lama. racun. Dan Racun di yang nggak titik langsung ini ada bikin jatuh, kenyataan tapi pahit yang pelan-pelan harus bikin kita rapuh, terima. bikin Kalau ketinggalan, kamu nggak bikin gerak, mati pelan-pelan kamu tanpa sadar. bakal digerakkan. Karena zaman itu Kalau nggak kamu pernah nggak nunggu kita berubah, siap. kamu Dunia bakal nggak peduli kita ditinggal. lagi males, lagi nyaman, Nggak ada lagi lagi sibuk ruang atau buat lagi orang takut. yang pengen Perubahan aman-aman tetap aja. jalan, Karena makin lama zaman makin sekarang, cepat dan makin diam lama di makin tempat kejam. itu sama aja dengan Contoh nyatanya mundur. jelas banget. Jadi Dulu, kesimpulannya jelas. banyak pedagang Kamu konvensional punya dua ngeremehin pilihan. e-commerce. Ikut adaptasi Mereka bilang, atau susah, hilang siapa relevansi. sih yang mau beli barang tanpa lihat Kamu langsung? bisa terus bertahan di Hari zona ini nyaman toko offline mereka dengan tutup, resiko sementara pelan-pelan penjual online yang dilupakan. dulu mulai dari Atau kamar kamu kos udah berani jadi ambil raksasa. langkah buat berubah Banyak sebelum karyawan yang keadaan nganggap yang teknologi memaksa kamu digital berubah itu cuma dengan tren cara yang muda. lebih sakit. Sekarang mereka Kalau kamu kelimpungan suka karena konten semua ini, sistem jangan kerja lupa udah berbasis like videonya. digital. Dari Itu cara paling absensi, sederhana laporan, buat kasih sampai sinyal komunikasi kalau kamu kantor. pengen lebih banyak Perusahaan konten besar yang dulu reflektif kayak berkuasa gini. kayak Nokia atau Kodak Jangan lupa juga buat tumbang subscribe bukan karena channel nggak punya Asupan teknologi, Otak. tapi Biar tiap karena kali saya menunda upload, adaptasi. kontennya langsung Kodak nongol punya di kamera beranda digital kamu. sejak awal, Jadi kamu nggak tapi ketinggalan takut merusak bisnis insight-insight film roll penting yang mereka. bisa bikin Apa cara hasilnya? pandang kamu makin Mereka hilang tajam relevansi, di tengah dunia yang diribas terus pemain baru yang berubah. lebih berani. Tulis juga di kolom Bahaya komentar. utama dari menunda Dari adaptasi 5 itu pola bukan pikir cuma jadul ketinggalan, tadi, mana bahayanya yang lebih paling parah, masih kamu kehilangan rasakan dalam diri relevansi. kamu? Begitu Atau mungkin relevansi kamu kamu punya hilang, pengalaman semua sendiri tentang pengalaman, perubahan semua mindset ini. status, semua Saya pencapaian jadi penasaran nggak ada mendengar cerita nilainya. kalian. Kamu bisa punya skill Ingat, 10 tahun, tapi kalau nggak dunia udah bakal nggak butuh berhenti skill berubah. itu, habis sudah. Satu-satunya pilihan yang masuk akal adalah Analogi ikut gampangnya gini, berkembang bareng bayangin dia. kamu tinggal di tepi Karena yang sungai. bisa bertahan Dari dulu bukan kamu mereka nyebrang yang pakai paling perahu kuat kayu. atau Itu paling cara pintar, paling masuk akal, tapi paling mereka aman, yang paling paling cepat efisien. beradaptasi. Sampai suatu hari orang-orang Terima bikin kasih jembatan. sudah menonton sampai Kamu akhir. mikir, nggak usah Support kalian ikut-ikutan, berarti perahu saya banget masih bisa buat channel dipakai. Asupan Otak. Awalnya Sampai bener, jumpa di tapi video makin lama selanjutnya. semua orang pindah ke Tetap jembatan. semangat, Lebih tetap cepat, belajar, lebih aman, dan lebih ingat, efisien. masa Perahu depan kamu makin adalah sepi, milik usaha mereka kamu yang mati, berani dan berubah. kamu cuma bisa bengong di pinggir sungai sambil nyesel kenapa nggak ikut bangun jembatan dari dulu. Banyak orang baru mau adaptasi ketika mereka udah kepepet. Setelah perusahaan bangkrut, setelah kena PHK, setelah usahanya nggak laku, setelah tabungan habis, baru deh mereka bilang, ih kenapa saya nggak belajar dari dulu? Padahal, adaptasi itu bukan cicilan bulanan yang bisa ditunda. Adaptasi itu modal utama buat bisa tetap relevan di era sekarang. Cepat adaptasi itu udah bukan keunggulan, tapi udah jadi syarat minimum buat bertahan.